Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 412021-089 dari Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup analisis ekonomi makro. Baiklah, dalam analisis ekonomi makro itu melibatkan pada analisis mengenai masalah, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya manusia dalam mencapai kepuasan yang maksimum. Membahas mengenai masalah-masalah utama yang dihadapi setiap perekonomian, serta menjelaskan mengenai peranan penting pemerintah untuk bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Masalah yang pertama yaitu mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kurva di samping mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Pada gambar tersebut terdapat gambar horizontal yaitu barang industri dan garis vertikal barang pertanian, yang mana kurva tersebut terbentuk akibat dari pertumbuhan atau perubahan dalam suatu ekonomi. Yang pada kurva AB merupakan kurva produksi atau batas maksimum produksi suatu negara pada waktu tertentu, yang mana kemakmuran masyarakat dapat dicapai apabila produksi barang industri dan barang pertanian terjadi pada titik P. Namun, jika tingkat produksi suatu negara hanya mencapai pada titik M, maka sebagian faktor produksi akan menganggur, termasuk tenaga kerja. Pada periode berikutnya terjadi perubahan kurva AB ke kurva CD. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi yang memungkinkan negara memproduksi barang lebih banyak. Pada kurva CD juga perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat memproduksi barang pertanian dan barang industri pada titik R. Akan tetapi kegiatan ekonomi yang sebenarnya hanya berkembang dari titik M ke titik N. Berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat secara potensial yang berlaku. Masalah utama dalam perekonomian yang kedua ialah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, di mana perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dalam satu periode ke periode lainnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan besar maupun kecil dalam jangka panjang dinamakan siklus kegiatan perusahaan. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu kegiatan perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonominya sangat labil. Perkembangan yang sangat pesat dapat diikuti oleh kemunduran kegiatan perekonomian yang serius. Adapun permasalahan yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan kegiatan ekonomi di suatu negara yaitu karena tingginya inflasi, keterbatasan alat pemuas kebutuhan ekonomi, melonjaknya angka pengangguran, dan pendapatan masyarakat yang rendah. Yang ketiga, masalah perekonomian yang ketiga yaitu masalah pengangguran. Pengangguran ini disebabkan oleh ketidakseimbangannya antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan,
sehingga terjadi pengangguran. Masalah perekonomian yang keempat yaitu kenaikan harga atau inflasi. Inflasi ini berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi, kurangnya kepercayaan masyarakat, pelemahan rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Salah satu penyebab timbulnya inflasi ini akibat dari tingkat pengeluaran agregat atau keseluruhan yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Masalah perekonomian yang kelima yaitu ketidakseimbangan. Masalah perekonomian yang kelima yaitu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran ini berhubungan dengan perekonomian terbuka atau ekspor dan impor, di mana di dalamnya terdapat suatu neraca pembayaran, terdapat neraca perdagangan, dan neraca keseluruhan. Defisit dalam suatu neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Efeknya, harga valuta asing akan meningkat yang berimbas pada kenaikan harga barang impor. Juga dapat menurunkan minat pengusaha melakukan investasi modal, melakukan penanaman modal atau investasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.